Perkenalkan, nama saya Nurhana, kelas 3B, dengan NIM 2225240016. Saya akan menjelaskan esai tentang penerapan teori bilangan dalam teknologi, khususnya dalam sistem kriptografi modern. Pembahasan ini merujuk pada bab 10 buku Elementary Number Theory karya David M. Burton. Kriptografi sangat penting di era digital karena digunakan untuk melindungi data, komunikasi, dan transaksi yang dikirim melalui jaringan publik. Introduction to Cryptography. Nah, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Dalam kriptografi dikenal istilah plain text sebagai pesan asli dan ciphertext sebagai pesan yang telah disandikan, serta proses enkripsi dan deskripsi. Awalnya, kriptografi digunakan dalam dunia militer dan diplomasi. Namun, seiring berkembangnya teknologi, kriptografi menjadi bagian penting dalam sistem perbankan, komunikasi digital, dan keamanan data. Teori bilangan berperan besar karena menyediakan dasar matematis yang kuat untuk membangun sistem keamanan tersebut. Sejarah kriptografi dapat ditelusuri sejak zaman kuno. Salah satu contoh paling awal adalah sandi Caesar yang digunakan oleh Julius Caesar untuk komunikasi militer dengan cara menggeser huruf-huruf alfabet. Pada abad pertengahan, kriptografi mulai berkembang dengan munculnya sandi substitusi dan sandi polialfabetik. Memasuki abad ke-20, kriptografi mengalami perkembangan pesat seiring kemajuan teknologi komunikasi, seperti telegraf dan mesin ketik, yang melahirkan sistem penyandian berbasis bilangan dan kode biner. Pada masa ini, kriptografi mulai memanfaatkan konsep matematika secara lebih mendalam. Perkembangan selanjutnya terjadi pada era komputer, ketika teori bilangan menjadi fondasi utama kriptografi modern, khususnya dalam sistem kriptografi kunci publik yang digunakan untuk melindungi data digital saat ini. Nah, pada 10.1 From Cecil Shepard to Public Key Cryptography, perkembangan kriptografi dimulai dari sistem yang sangat sederhana. Salah satunya adalah sandi Caesar yang menggunakan pergeseran huruf berdasarkan aritmetika modulo 26. Sistem ini mudah dipahami tetapi juga mudah dipecahkan untuk meningkatkan keamanan. Berkembang sandi polialfabetik seperti Pioneer dan Hill Cipher yang mulai memanfaatkan struktur matematika. Selanjutnya muncul wine temped yang secara teoritis sangat aman, namun sulit diterapkan secara praktis. Permasalahan distribusi kunci inilah yang akhirnya melahirkan kriptografi kunci publik seperti RSA yang memanfaatkan kesulitan faktorisasi bilangan besar dan memungkinkan komunikasi aman tanpa perlu bertukar kunci rahasia terlebih dahulu. Selanjutnya ada subbab 10.2 yaitu The Knapsack Cryptosystem. Kriptosistem knapsack didasarkan pada masalah knapsack atau subset sum problem, yaitu menentukan kombinasi bilangan yang menghasilkan jumlah tertentu. Sistem ini memanfaatkan perbedaan antara knapsack super increasing yang mudah diselesaikan dan knapsack umum yang sulit. Merkle-Hellman menggunakan konsep ini untuk membangun kriptografi kunci publik. Namun, seiring perkembangan kriptanalisis, sistem knapsack ditemukan memiliki kelemahan dan tidak lagi digunakan secara luas. Meskipun demikian, sistem ini tetap penting dalam sejarah perkembangan kriptografi. Selanjutnya ada subbab 10.3 An application of primitive proofs to cryptography. Selanjutnya dibahas kriptosistem El-Gamal yang menggunakan konsep akar primitif dan logaritma diskrit. Keamanan sistem ini bergantung pada sulitnya menentukan logaritma diskrit modulo bilangan prima besar. El-Gamal tidak hanya digunakan untuk enkripsi pesan, tetapi juga untuk tanda tangan digital yang berfungsi menjamin keaslian dan integritas pesan. Hingga saat ini, konsep logaritma diskrit masih menjadi dasar berbagai protokol keamanan modern. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, jadi teori bilangan memiliki peran yang sangat penting dalam kriptografi dan keamanan digital, dari sandi klasik hingga sistem kriptografi modern.
terlihat bahwa konsep matematika abstrak dapat diterapkan secara nyata untuk melindungi informasi. Oleh karena itu, teori bilangan tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam kehidupan sehari-hari di era teknologi informasi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai esai yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.